Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas smartphone baru dari Infinix lagi yang harganya cukup ramah di kantong dan dia akan meramaikan kelas smartphone 1 jutaan. Dia adalah Infinix Hot 11. Dari namanya kita sudah langsung tahu kalau ini adalah seri Hot terbaru untuk tahun ini yang menjadi penerus dari Hot 10. Nah, sebagai penerus yang baru, smartphone ini pasti membawa perubahan-perubahan dari seri sebelumnya. Sampai video ini dibuat, Hot 11 ini hanya dijual dalam satu varian memori aja ya, yaitu 4/64 GB. Untuk harganya yaitu Rp1.849.000, namun saat ada pre-order ataupun flash sale, kamu bisa dapetin dengan harga 1,7 juta aja. Nah, lantas dengan harga yang gak jauh beda dari Hot 10 sebelumnya, apa sajakah hal baru yang dibawa oleh Hot 11 ini? Bagaimana spesifikasi detailnya? Apakah ia cocok untuk kebutuhan teman-teman? Mari kita bahas di video ini. Oke, pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan box khusus seperti seri lain yang berkolaborasi dengan game Mobile Legends ya. Boxnya berwarna hitam dengan tulisan Hot 11 yang cukup besar serta ada gambar hero Mobile Legends-nya. Saat dibuka yang kita dapatkan ada buku manual dan kartu garansi, manual X-Club, softcase transparan, screen protector, SIM ejector, kabel USB-C, dan terakhir ada adapter charger 5V 2A. Cukup lengkap, namun di seri ini masih belum diberikan earphone. Cukup wajar lah di kelasnya, walaupun Infinix dulunya dikenal tidak pernah pelit memberikan earphone ya. Lanjut kita bahas desain dan fisiknya. Untuk warna yang kita punya ini, Infinix menyebutnya dengan nama Silver Wave. Ya, ini adalah perpaduan gradasi warna silver dengan biru, walaupun lebih dominan warna birunya. Kalau kita lihat desain depan, terlihat seperti smartphone pada umumnya. Terdapat layar full display dengan Pony water drop. Nah, model layar ini cukup banyak nih dikeluhkan oleh netizen. Sebab seri sebelumnya kan si Hot 10 itu sudah pakai model punch hole. Tapi di sini kenapa malah balik lagi ke model water drop? Lebih lanjut nanti akan kita bahas di bagian layar ya. Di bagian atas kanan layarnya ini ada sebuah LED flash untuk flash kamera depan sekaligus notifikasi pengisian daya. Dan di tengah-tengah tepat di atas kamera ada earpiece yang sekaligus berfungsi sebagai speaker kedua. Di bagian kiri ada SIM tray, di bagian kanan ada volume rocker dan tombol power, di bagian bawah ada mikrofon, port jack audio 3,5 mm, port USB-C, dan speaker utamanya. Lalu ke bagian belakang di sebelah kiri atas ada kamera model berjejer ke bawah beserta LED flash, di tengahnya ada fingerprint scanner, dan di bawah kiri ada logo Infinix. Untuk material back cover tentu masih terbuat dari plastik dengan corak tekstur garis-garis vertikal dan diberikan finishing glossy. Untuk bobotnya saat ditimbang sebesar 198,2 gram sedangkan tebalnya sebesar 9,82 mm. Lanjut ke bagian layar. Nah, bagian layar ini adalah hal yang punya sisi upgrade dan downgrade nih. Untuk upgrade ada di resolusinya, di mana saat ini dia sudah Full HD Plus 1080x2408 pixel. Hal ini tentu memberikan ketajaman dan detail yang lebih baik dari seri sebelumnya yang masih HD Plus. Untuk kualitas secara keseluruhan, layar Full HD ini terasa lebih baik. Namun sayang, walaupun dia sudah Full HD tapi masih bersertifikasi Widefine L3, belum L1 ya, sehingga belum bisa streaming konten HD dari layanan streaming video atau film seperti Netflix. Lalu untuk bagian downgrade-nya, pertama ada di model layarnya yang jadi water drop display. Hal ini cukup banyak dipertanyakan netizen saat launching kemarin karena seri sebelumnya sudah menggunakan punch hole display atau layar dengan tompel. Tapi kenapa di seri terbaru malah jadi water drop? Sebenarnya ini cuma soal selera aja sih kalau menurut saya. Tidak ada pengaruh yang signifikan karena tetap masih ada poninya, hanya beda model dan posisi aja. Saya sendiri tidak masalah dengan ini selama resolusinya sudah dinaikkan menjadi Full HD. Karena resolusi adalah bagian yang paling terasa perbedaannya saat kita melihat ke bagian layar. Pokoknya kerasa naik kelas lah kalau melihat kualitas layarnya yang ada di Hot 11 ini. Cuman ya kalau emang bisa dapat Full HD dengan model punch hole display juga pasti akan jauh lebih menarik lagi ya. Emang netizen banyak maunya, termasuk saya sih. Terus ada lagi nih, satu lagi yang di downgrade, yaitu diagonal atau ukuran layarnya. Layar si Hot 11 ini diagonalnya jadi cuma 6,6 inch saja. Turun dari seri sebelumnya yang sampai 6,78 inch. Namun downgrade ini bisa jadi hal positif, bisa juga jadi negatif, tergantung kebutuhan.
Positifnya kalau teman-teman yang nggak terlalu butuh layar yang gede-gede banget seperti smartphone Infinix kebanyakan, ini bisa jadi pilihan yang terbaik. Tapi kalau kebalikannya ya jelas ini akan jadi hal yang negatif. Lanjut kita bahas spesifikasi. Pertama untuk jeroan, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio G70. Sayangnya ini masih sama dengan yang dipakai dari seri sebelumnya. Resolusi layarnya naik, tapi dengan chipset sama otomatis akan lebih membebani kinerja si chipset. Untuk memorinya hanya tersedia 4/64 GB saat video ini dibuat. Semoga aja ntar Infinix ngeluarin yang varian 128 sehingga ada pilihan storage yang lebih lega. Kalau storage-nya dirasa masih kurang, bisa diekspansi dengan micro SD card yang slotnya dedicated bersebelahan dengan slot dual SIM 4G-nya. Untuk port USB juga sudah kekinian menggunakan port USB-C yang juga sudah support OTG. Untuk urusan sensor juga cukup lengkap, semua sensor standar ada termasuk giroskop. Untuk keamanan biometrik ada face unlock dan juga ada fingerprint yang sensornya masih model konvensional di belakang. Untuk audio juga asiknya di-upgrade nih, sekarang jadi pakai dual speaker yang mana speaker keduanya bergabung dengan earpiece yang ada di depan tadi. Dual speaker ini juga tetap disupport oleh DTS Sound. Kita bisa atur mode audio dan equalizer sesuai kebutuhan dan keinginan kita sendiri via settingan khusus DTS. Alhasil jadinya audionya makin ajib nih. Untuk sistem operasi dia sudah menggunakan Android 11 dengan UI-nya XOS Dolphin versi 7.6.0. Selanjutnya kita bahas performa. Berbekal chipset yang masih sama dengan sebelumnya yaitu Helio G70, tentu kita tidak bisa juga mengharapkan performa yang baru di smartphone ini. Saat di benchmark dengan Antutu hasilnya mendapat skor 188.771 dengan skor CPU-nya 67 ribuan dan GPU-nya 41 ribuan. Skor ini ya masih cukup lah untuk smartphone di kelas harganya. Untuk penggunaan casual harian masih terasa mumpuni, dipakai scrolling-scrolling, buka tutup aplikasi masih cukup lancar dan enak. Untuk penggunaan yang lebih berat seperti bermain game, Helio G70 ini masih bisa diharapkan, kurang lebih sama seperti Hot 10 kemarin. Kita tes jalankan beberapa game untuk lebih mengetahui performa gamingnya. Pertama ada PUBG Mobile. Game Battle Royale yang sangat populer ini bisa berjalan pada setting graphics mode ultra. Setting yang udah lumayan banget untuk smartphone 1 jutaan ya. Game ini terasa masih cukup smooth dan sangat layak dimainkan di smartphone ini. FPS yang dihasilkan masih sangat memadai. Untuk gironya saat dites dengan game ini juga masih cukup aman sih kalau menurut saya ya. Tidak bisa dibilang juga delay-delay banget dan nggak bisa juga dibilang akurat-akurat banget. Yang kedua Asphalt 9. Game balap mobil dari Gameloft ini juga dikenal punya grafik yang bagus dan berat. Pada smartphone ini game berjalan dengan FPS yang juga masih sangat memadai. Yang ketiga ada PES 2021. Game olahraga sepak bola yang cukup populer dan banyak dimainkan ini juga bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa ada masalah di smartphone ini. Yang keempat ada Free Fire. Game ini termasuk ringan, sehingga untuk dijalankan di smartphone ini tentu bukan masalah, bahkan dengan setting grafik rata kanan sekalipun. Yang kelima dan terakhir adalah game yang menjadi partner smartphone ini apalagi kalau bukan Mobile Legends. Sebagai smartphone yang berkolaborasi dengan game ini, tentu game yang paling direkomendasikan dimainkan di smartphone ini adalah Mobile Legends. Game Mobile Legends bisa dijalankan dengan baik pada setting grafik rata kanan.
Oke, setelah kita gunakan bermain game selama kurang lebih 45 menit dengan suhu ruangan dan AC dalam keadaan mati, tercatat suhu tertinggi permukaan belakangnya itu ada di 39 derajat Celcius. Cukup normal dan tidak ada gejala overheat. Selanjutnya untuk baterai, dia diberikan kapasitas 5200 mAh. Kapasitas ini juga lagi-lagi tidak ada perubahan, masih sama seperti seri sebelumnya. Sebenarnya kapasitas ini bisa dibilang udah agak nanggung untuk saat ini ya, karena rata-rata sudah pada pakai 6000 mAh. Tapi so far selama saya gunakan, untuk daya tahan pemakaian sehari-hari masih memadai dan tidak ada masalah. Masih terasa cukup lah, masih bisa bertahan sehari dari pagi hingga malam. Tapi sayangnya sistem pengisiannya juga belum fast charging hingga ke seri Hot 11 ini, sehingga untuk ngisi baterainya ini dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya kita bahas kamera. Smartphone ini punya 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Bentar. Ini kok ada yang janggal ya? Kalau diperhatikan kayaknya yang di tengah ini bukan lensa deh. Smartphone ini ternyata cuma punya 2 kamera belakang. Ini tuh yang di tengah benar-benar dibuat seperti kamera loh. Niat banget ya buat ngelabuin orang yang lihat. Jadi di sini hanya ada lensa utama beresolusi 13 megapiksel dengan f1.8 dan lensa kedua cuman sebagai bokeh lens yang juga nggak ada info berapa resolusinya. Kamera belakang ini ditemani oleh 4 buah LED flash yang sangat terang. Bagian kamera ini jelas adalah bagian yang paling banyak di spec down atau di downgrade dari seri sebelumnya. Soalnya dulu di Hot 10 tuh udah pakai quad kamera loh, bahkan resolusi kamera utamanya pun udah 16 megapiksel. Di Hot 11 ini malah jadi cuma dual kamera aja, alias ada 2 lensa yang dihilangkan dan resolusi kamera utamanya juga turun jadi 13 megapiksel. Kalau untuk kamera depan sih resolusinya masih sama ya, yaitu 8 megapiksel dan juga dilengkapi dengan LED flash depan. Mode kameranya ada AI cam untuk foto otomatis dengan AI, video untuk merekam video, resolusi maksimalnya bisa sampai 2K 30 fps ya, nice. Video pendek untuk video 15 detik dengan 3 mode kecepatan, mode cantik untuk foto polesan, potret untuk foto bokeh, super malam untuk mode malam, tembakan air untuk mengambil foto dengan stiker AR, mode lambat untuk slow motion, mode panorama untuk pengambilan foto panorama, dokumen untuk foto scanning, dan terakhir selang waktu untuk hyperlapse. Di samping tombol shutter juga ada tombol dedicated untuk mengakses Google Lens. Cukup disayangkan ya, lensa belakangnya di downgrade jadi cuman ada 2 aja. Nggak ada lensa makro apalagi ultra wide, sehingga kameranya benar-benar terasa sangat basic dan tidak ada yang spesial pada bagian kamera ini. Berikut adalah beberapa sampel hasil foto dan videonya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix Hot 11. Video ini diambil hanya dengan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan ya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Hot 11. Oke, kesimpulannya Infinix Hot 11 ini adalah seri Hot terbaru untuk tahun 2021 ini yang semakin menonjolkan jati diri sebagai smartphone untuk gaming. Hal itu bisa kita lihat dari kolaborasinya dengan game Mobile Legends yang tergambar di boxnya, serta bagian kameranya juga yang sangat di-downgrade dari seri sebelumnya. Infinix mungkin berpikir kalau orang yang beli smartphone ini pasti hanya untuk bermain game dan nggak akan begitu butuh kamera yang kompleks. Maka diberikan kamera yang basic aja. Di samping itu juga ada peningkatan yang cukup terasa seperti resolusi layarnya yang saat ini sudah Full HD sehingga jauh lebih nyaman dan enak buat dilihat, walaupun beberapa orang ada yang menyayangkan modelnya malah balik lagi ke water drop. Lalu ada juga speaker yang di-upgrade jadi dual speaker sehingga bisa memberikan semburan audio yang lebih baik. Dan terakhir juga ada perubahan pada port USB-nya yang sudah jadi USB Type-C walaupun rasanya kurang maksimal sebab belum mendukung pengisian daya cepat. Sisanya bisa dibilang masih hampir sama semua dengan seri sebelumnya seperti chipset dan kapasitas baterainya. Jadi apakah dengan segala upgrade dan downgrade tersebut smartphone ini layak untuk dibeli? Jika kita menilik harganya yang masih di bawah 2 juta atau tepatnya sekitar 1,8 juta di harga normal dan 1,7 juta di harga promo atau flash sale, saya rasa smartphone ini masih cukup layak kok.
Spesifikasi yang dibawanya masih sangat relevan dengan kelas harganya dan juga masa sekarang. Tapi ada satu hal yang perlu saya ingatkan ke teman-teman yang ingin membeli smartphone ini. Kalau teman-teman mencari kamera sebagai pertimbangan utama, sayangnya Infinix agak mengecewakan kali ini di bagian kamera. Saya kurang merekomendasikan kamera smartphone ini karena ia di-downgrade dari seri sebelumnya. Tapi kalau teman-teman cukup dengan kamera yang basic, silahkan teman-teman bisa langsung beli smartphone ini. Oke deh, sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.